Marcelino saudara tidak terlihat mengikuti sesi latihan resmi kemarin sore sebagai langkah antisipasi cedera yang lebih parah. Pelatih John Hartman pun menyebut Marcelino telah bekerja sangat keras dalam 2 minggu terakhir. John Hartman mengatakan rasa nyeri hamstring Marcelino muncul akibat intensitas latihan yang tinggi. Posisi Marcelino kemungkinan bisa diisi oleh Beckham Putra. Sementara itu, saudara, pemain belakang timnas Indonesia Kevin Dix menyebut dengan absennya J.I. para pemain harus siap menggantikan perannya sebagai kapten termasuk dirinya ataupun Rizky Ridho. Kevin Dix juga mengatakan tim pelatih meminta seluruh pemain siap menggantikan Ijaz dan menunjukkan kualitas terbaik dalam pertandingan nanti. What the coach said also, I've seen it that Jay is irreplaceable. Jay is somebody who leads the team from nature. He's been doing that for a long time. We miss him, but we have to deal with it, of course. He's not here for injury reasons, and we hope he's fit as soon as possible. But this time we will have to do it without him, and we have plenty of players who can show themselves now. But of course, we miss our leader, but other people have to step up, including me. Misi putus rekor buruk 3 dekade, skuad Garuda siap tempur habis-habisan menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan pemain yang terakhir bergabung yaitu Calvin Verdong juga siap diturunkan. Meski baru tiba di Jakarta, pemain asal klub Lille ini dalam kondisi fit. Namun Hartman menegaskan tidak ingin gegabah dan tetap memprioritaskan kesehatan pemain demi proses adaptasi tim yang sempurna. Calvin Verdonk, he arrived recently. He's fit. For personal reasons, he couldn't come in at the beginning of the window, but he'll be ready to play tomorrow. In some part, we may start, we may bring him into the game. Absennya Jay Itzes dan Miss Hilhers akibat cedera memaksa Hartman memutar otak di lini belakang. Kevin Dix diprediksi akan menjadi benteng kokoh untuk mengompensasi kekosongan tersebut. Sementara di lini tengah, ada Calvin Verdong yang kemungkinan baru akan diturunkan di pertengahan pertandingan. Hartman berharap perannya dalam memutus serangan lawan dan mengalirkan bola ke lini depan. Sektor serang Garuda kini dipastikan lebih lincah dan kompetitif, dengan mengandalkan Ole Romani diproyeksikan menjadi mesin gol utama penghancur pertahanan Oman. Menatap laga kontra tim peringkat 79 FIFA ini, mental skuad Garuda sedang membumbung tinggi. Kemenangan terakhir Indonesia atas Oman terjadi sangat lama, yaitu pada tahun 1988 Thailand. Pelatih John Hartman menegaskan, malam nanti adalah momentum emas bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah baru, memutus rekor buruk, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia siap bersaing di level atas Asia. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, timnas Oman optimistis meraih kemenangan melawan Indonesia. Mereka bertekad memperpanjang rekor tak terkalahkan yang sudah berjalan 38 tahun. Meskipun bermain di hadapan pendukung Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Oman tidak gentar meladeni semangat juang Garuda. Kita bahas bagaimana pertandingan malam nanti dan apa strategi Hartman untuk taklukan Oman. Sudah bersama kami di studio Kompas TV, analis sepak bola M. Iksan Mahar. Selamat petang, Bung Iksan. Petang juga ya, Sir. Ini kita juga deg-degan ya, Bung Iksan juga deg-degan karena sudah hampir lebih dari 38 tahun kita tidak pernah mengalahkan Oman. Ditambah lagi J.I. dan juga kayaknya Marcelino juga nggak akan main ya. Pertanyaan pertamanya, strateginya John Hartman seperti apa nanti malam? Kalau melihat dari susunan sekarang yang ada, relatif tidak akan berbeda jauh dibanding 2 laga sebelumnya melawan Kit Nevis dan Bulgaria. Dengan pola menyerang kita dengan 3-4-3, ketika bertahan kita dengan punya 5 back sejajar. Nggak adanya Ijes berarti otomatis Kevin Dix kemungkinan akan berada di jantung pertahanan sebagai back tengah bersama Rizky Ridho, back kanan diisi oleh Sandy Walsh. Mungkin hanya itu perbedaan yang di kiri. Calvin Verdong kemarin Hartman menyebut dia bisa main karena meskipun telat datang tapi dia tetap melakukan latihan individu di Belanda. Tapi dengan begitu dia bisa bermain Calvin Verdong. Kalaupun Calvin Verdong tidak main, di situ ada Donitri yang juga sangat positif bermainnya. Untuk di tengah tidak adanya Marcelino, tentu ini jadi peluang besar bagi Beckham Putra untuk kembali menjadi starter.
Oke, tapi ini kan kalau kita lihat ini kan ketiga kalinya ya John Hartman memegang timnas. Kalau yang 2 laga sebelumnya oke lah, kalau di atas kertas masih bisa ditakar lah melawan Indonesia. Tapi untuk melawan Oman sendiri, apalagi Oman sendiri menyatakan bahwa kami akan tidak tanggung-tanggung akan memberikan performa, akan melanjutkan mengalahkan Indonesia. Kalau bisa dikatakan Oman ini tenaganya tim yang sangat luar biasa. Target mereka juga sama seperti kita mau lolos Piala 2030. Pelatih baru Tarik Sektaoui ini baru datang Maret kemarin. Datang dengan predikat juara FIFA Arab Cup bersama Maroko akhir tahun lalu. Jadi memang mereka tim yang bukan kaleng-kaleng. Dan bisa dikatakan ini juga tim Asia pertama yang dihadapi Hartman. Jadi jika kita harapannya ingin lolos ke 8 besar Piala Asia tahun depan, lolos ke Piala Dunia 2030, tentu laga melawan Oman ini akan menjadi barometer semampu mana kita bisa bersaing di level Asia. Kalau kita bahas satu-satu. Pertama dari lini belakang. Kalau seandainya Jay Ijaz nggak main, berarti Kevin Dix kemungkinan akan diduetkan dengan Rizky Ridho. Nah, tapi ada yang menarik di sini, ada Matthew Baker begitu yang kemarin sempat mencuri perhatian. Bek muda dari timnas U19. Kalau dibaca nih strategi Hartman untuk yang satu ini seperti apa nih? Apalagi lawan Oman ya? Saya merasa Matthew ini baru hanya diinjeksi dulu. Sebenarnya dia tahu dengan usia masih 17 tahun, dia sebenarnya dengan penampilan luar biasa bersama tim U17, tentu ini jadi berikan pengalaman dulu. Tapi di posisinya dia masih ada Justin Hubner di situ yang lebih berpengalaman, ada juga Donitri yang sudah mengalami cap timnas, tentu bisa mungkin dipasang mungkin nanti di pertengahan babak kedua. Tapi kalau main sejak menit awal, tentu ini akan jadi risiko sendiri buat strategi bertahan kita. Sehingga Kevin Dix dan juga Rizky Ridho akan langsung ditaruh di lini belakang. Seandainya dengan 3 bek sejajar, satu lagi saya rasa Justin Hubner akan taruh di sana. Ya? Oke, jadi Justin Hubner, Kevin Dix dan juga Rizky Ridho. Oke, itu menarik. Kalau di lini tengah, Calvin Verdong kan dimainkan pertengahan, tidak dimainkan dari awal, informasi dari Hartman. Berarti strategi dari awalnya sendiri seperti apa untuk lini tengah? Kalau misalnya Verdong belum cukup fit, misalnya terutama masalah jet lag itu juga jadi kendala, kelelahan dia, mungkin Donitri di kiri, di kanannya ada Sandy Walsh, di tengah bisa antara Joy Pelupesi dan juga di situ bisa ditempati pula oleh Ivar Jenner salah satunya gitu. Jadi memang saya merasa kuartet ini yang saat ini ada di kita yang terkuat untuk melawan Oman. Oke, lalu ke lini serang. Lini serang ini kan kita masih punya andalan ya seperti Ole Romeni, kemudian ada Beckham Putra. Beckham Putra ini sendiri nih, posisinya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat dari permainannya Beckham Putra ini kan bisa di lini tengah dan juga nanti bisa jadi penyerang. Saya melihat Beckham akan ditaruh di sisi penyerang sayap kiri seperti ketika melawan Keith Nevis. Tusukannya ke tengah sangat penting buat kita, perannya sebagai inside forward sangat penting untuk melakukan tusukan. Di tengah jelas tempatnya Ole Romeni, di sisi kanan kemungkinan besar ditempati oleh Ragnar Uratmangun, begitu kan. Jadi dua penyerang Ratnar dan juga Beckham dari sayap berharap juga akan mengisi pos di tengah, dibantu juga Ivar lebih dekat ke kotak penalti karena Ole Romeni selain berperan sebagai nomor 9 yang tunggal, tapi dia saya melihat dengan Hartman dia lebih suka melalui Ole sebagai peran nomor 10, jadi bergerak di antar lini antara tengah ke depan. Jadi memang peran Ole kita lihat tidak akan menunggu asupan untuk jadi gol, tapi dia juga akan memberikan peluang untuk rekan setimnya. Karena apa yang disampaikan oleh John Hartman ini sempat bilang kalau untuk lini serang nggak semua pemain semua pemain harus menjadi ancaman. Betul. Dan tidak terfokus pada pemain nomor 9 saja. Ini yang nantinya akan diterapkan ya. Yap, itu saya lihat seperti itu karena ngelihat sekarang komposisinya hanya ada Moro Zistra nomor 9 murni, Ramadan Sananta di 2 game sebelumnya selalu starter tidak dipanggil di FIFA Match kali ini. Jadi tentu Hartman akan mencoba memoles sedikit susunan di lini depan karena perannya dia seperti saya ingat itu pernyataan Hartman itu seperti Sinteyong beberapa tahun lalu bahwa semua pemain punya peran untuk mencetak gol, tidak hanya pemain depan, tengah, belakang pun punya peran mencetak gol. Oke, sekarang kita berbicara soal mental nih karena kan 38 tahun lebih kita tidak pernah mengalahkan Oman. Jadi menurut Anda, oke, main di kandang sendiri satu dukungan yang luar biasa. Tapi dari mental timnas Indonesia sendiri Anda membacanya seperti apa nanti? Jelas sangat berbeda situasinya. Kita terakhir menang Februari 1987 di Kings Cup Thailand di Bangkok. Kala itu kita bermain, timnya sebenarnya bukan timnas Indonesia, namanya Liga Selection. Dilatih oleh Doni Ruindo. Kita menang lewat brace dari Ricky Yacobi. Dan terakhir kita main di GBK melawan Oman pada 2010, kualifikasi Piala Asia 2011. Dan kita kalah saat itu. Dan ini situasinya jelas sudah berbeda. Kita sekarang punya pemain-pemain yang bermain di tim top Eropa, di Liga top Eropa. Oman pun juga sudah meningkat lebih tinggi. Bahkan kalau bisa dikatakan di Timur Tengah levelnya dia tuh hanya kalah dari Jordan, Saudi dan juga Qatar gitu. Jadi memang udah tim yang luar biasa juga Oman sekarang. Jadi memang kita akan disajikan pertandingan yang sangat menarik. Terutama dari sisi taktikal kedua pelatih yang sama-sama berpengalaman dan juga berkelas luar biasa gitu. Jadi memang kita lihat, saya rasa untuk secara mental
pemain kita tidak akan ada pengaruh. Apalagi kemarin Dik sudah menyebut bahwa mereka punya motivasi tinggi untuk menang. Herman bilang kita ingin menuliskan ulang sejarah Indonesia. Oke, ini jadi harapan kita bersama. Tapi kalau kita lihat ini kan Oman sendiri sekarang berada di peringkat 79 FIFA ya, kalau tidak salah ya. Nah, bisa dibaca seperti apa? Di mana titik lemah dari Oman sendiri yang bisa loh ini dieksploitasi oleh timnas Indonesia? Terjelas kita melawan tim-tim Timur Tengah, kemampuan utama kita adalah kecepatan kita. Terutama tusukan dari lini sayap. Seandainya misalkan Herman tidak mempedulikan kita harus menyerang, bermain lebih pragmatis, serangan lewat fast break cepat atau serangan balik cepat, tentu itu jadi utama buat kita. Kita punya Beckham yang cepat, kita punya Ragnar, di sayap juga ada Kelvin Verdong dan juga Donitri yang sangat cepat pergerakannya. Jadi ini salah satu celah yang harus kita manfaatkan, terutama di lini tengah Oman tidak terlalu baik mereka, apalagi dalam beberapa laga terakhir saya perhatikan Oman punya celah di antara pemain nomor 6. Jadi tentu ini yang harus dimaksimalkan kita. Terlepas itu serangan dari si sayap tentu akan jadi andalan Herman untuk mencetak gol lebih dulu melawan Oman malam ini. Oke, strateginya lebih dulu cetak gol. Kita lihat seperti apa nanti pertandingan. Yang jelas kita sepakat ya, optimistis Indonesia akan menang melawan Oman. Harus optimis. Oke, terima kasih Bung Iksan atas ulasannya dan kita nantikan bersama seperti apa laga nanti malam dan doa kita bersama timnas Indonesia bisa menang.